Kamu lagi jalan-jalan di taman dan berhenti karena ada anak anjing yang lucu banget. Pas mengaguminya, kamu lihat kalung lehernya merah dan jadi ingat merah adalah tanda universal untuk berhenti. Di seluruh dunia, kamu melihatnya di rambu-rambu dan lampu merah. Harusnya kamu nggak terlalu dekat dengan anak anjing lucu ini. Kalung leher merah pada anjing menandakan kalau hewan itu agresif dan manusia serta hewan lain harus memberinya ruang. Anjing ini lebih cenderung tiba-tiba menyerang, menggigit, dan menerjang siapapun yang lewat. Mungkin ini sulit dipercaya karena anjing itu terlihat begitu senang ketika bersama pemiliknya. Kamu benar, mungkin ia gembira sebab ia mencintai pemiliknya dan mungkin juga sangat protektif terhadapnya. Mungkin juga ia anjing pembantu. Tapi, anjing pembantu biasanya memakai rompi bertuliskan bantuan emosional atau anjing pembantu. Oh ya, tolong kamu ingat dua kata penting ini, jangan dielus. Tidak semua pemilik anjing mau memakaikan kode warna pada hewan peliharaan mereka. Ini lebih sering digunakan di lingkungan profesional. Misalnya, jika seekor anjing pelacak sedang ada pekerjaan membaui, mungkin ia ada pekerjaan yang lebih penting dibanding menerima elusan di perutnya dari orang asing. Kalung merahnya mungkin sekarang berfungsi sebagai pengingat bagimu. Adalah fakta kalau anjing memiliki 300 juta reseptor penciuman di hidungnya. Manusia kira-kira punya 6 juta. Artinya penciuman anjing sekitar 50 kali lebih tajam dibanding kita. Bagian otak anjing yang dikhususkan untuk menganalisis bau sekitar 40 kali lebih besar dari punya kita. Anjing tertarik pada bau-bauan baru. Kemungkinan besar anjing lebih suka sesi mengendus dibanding tawaranmu untuk mengelus perutnya. Itu bisa bikin jengkel anjing. Kenapa nggak kita tengok beberapa hal lain yang bisa bikin anjingmu jengkel? Yang pertama, mungkin menyakitkan hatimu dan sulit diterima. Pernahkah kamu perhatikan anjingmu diam ketakutan saat kamu memeluknya? Apa kamu pernah penasaran apa sebabnya? Anjing nggak suka kamu peluk. Penelitian menunjukkan harusnya kamu tidak boleh memaksa anjingmu, termasuk memeluk anjingmu. Kalau anjingmu menginginkannya, nggak masalah. Tapi kalau enggak, tepukan di kepala sudah cukup. Nggak ada yang mau pulang ke rumah dan mendapati perabotan indahnya hancur digigitin anjing. Atau mendapati sepatu barunya rusak. Tapi satu hal yang harusnya nggak kamu lakukan adalah meneriaki anjingmu. Meskipun ia udah mengunyah sepatu kesayanganmu yang termahal. Teriakan cuma bikin bingung anjing. Mungkin ia akan mengira kamu lagi menggonggong dan penasaran apa yang terjadi pada tuannya. Aku tahu mata anjing itu indah dan sulit memalingkan pandangan darinya. Tapi usahakan untuk tidak menatapnya terlalu lama. Kontak mata terlalu lama bisa juga menjadi bentuk agresi bagi sahabat setia kita itu. Ini bahkan berlaku pada anjingmu sendiri, yang mungkin jadi takut karena sikap seriusmu itu. Ini terutama dialami anjing asing yang mungkin merasa cemas dan nggak nyaman dengan kehadiranmu. Coba alihkan perhatianmu dari menatap matanya dan fokus saja mengelus bulu lembut yang enak dipeluk itu. Apalagi yang bikin anjingmu jengkel, meskipun teman berbulumu merasa tak masalah punya kuku sangat panjang, satu hal yang sering ia permasalahkan adalah ketika pemiliknya mencoba memotongnya. Penelitian menunjukkan bahwa anjing benci dipotong kukunya, dicek telinganya, dan diperiksa mulutnya. Tapi hal ini harus dilakukan sebab kuku yang terlalu panjang bisa melukai anjingmu, dan mengecek telinganya bisa mencegah infeksi telinga yang parah. Ada baiknya membuat anjingmu nyaman dengan menyentuh kaki dan telinganya sebelum membawanya ke groomer setempat atau mencoba memotong kukunya sendiri. Menjadi pemilik anjing bertanggung jawab adalah dengan memastikan anjingmu cukup olahraga. Dan anjing selalu suka jalan-jalan kan? Nggak selalu sih. Yuk, kita bersikap praktis aja. Kamu lagi di pantai di hari yang cerah. Kamu jalan-jalan di pasir tanpa alas kaki. Dan tiba-tiba kakimu terasa terbakar. Dengan cepat, kamu berusaha kembali ke handukmu. Tahu kemana arah bicaraku? Jika pasir terlalu panas bagi kakimu, mungkin begitu juga bagi kaki anjingmu. Dan bukan cuma kaki kepanasan yang harus kamu khawatirkan. Panas itu sendiri bisa membahayakan anjingmu. Anjing bisa mendinginkan diri dengan terengah-engah. Tapi cara ini nggak begitu efektif di cuaca panas. Dengan memilih sesi jalan-jalan anjingmu di awal pagi atau akhir sore, kamu bisa sangat membantu anjing itu. Variasi adalah bumbu kehidupan, dan jangan kira ini nggak berlaku bagi anjingmu, terutama dalam hal permainan yang kamu mainkan bersamanya. Saat memikirkan apa permainan terbaik untuk dimainkan dengan anjing kita, kebanyakan menjawab lempar tangkap. Bukan kita yang harus mati-matian mengejar bola,
Jadi bagi kita, permainan ini cukup nyaman. Berusahalah lebih kreatif, coba permainan lain. Salah satunya tarik tambang yang membutuhkan usaha yang sama dari pihak anjing maupun manusianya. Anjing suka permainan ini dan berlawanan dengan yang sering dipercaya. Ini nggak ada kaitannya dengan agresi, terutama jika kamu selang-seling yang menang di tiap putaran. Permainan ini juga akan mengajarkan keterampilan penting untuk mengendalikan dorongan. Permainan yang berakhir awal mengajari anjingmu perbedaan antara yang bisa diterima dan yang enggak. Kamu juga bisa bermain latihan dengan anjingmu. Memberi anjingmu hadiah saat ia menatapmu tanpa diminta akan memungkinkanmu memiliki lebih banyak kendali atasnya. Meskipun ia hewan, anjing punya beberapa kesamaan sifat dengan manusia. Contohnya, ia nggak mau bergaul dengan semua anjing, jadi jangan paksa untuk bersahabat dengan anjing lain. Sebagian anjing pemalu, sedang yang lain sangat supel. Tugas kita sebagai pemilik yang bertanggung jawab adalah mencari tahu bagaimana membuat anjing kita nyaman. Anjing punya tingkat percaya diri yang berbeda-beda. Seekor anjing mungkin nggak masalah dengan seekor anjing lain, tapi menjadi nggak nyaman di kelompok lebih dari 2. Kadang lebih baik membuat sekelompok kecil anjing untuk bermain dengan anjingmu atau mengenalkannya kepada anjing baru seekor sekali waktu. Tapi memaksa anjing memasuki situasi tak nyaman adalah tidak boleh. Satu hal yang kadang kita semua enggan adalah perubahan. Satu hal yang disukai anjing adalah membuat pemiliknya senang. Jadi, jika anjingmu enggak mendengarkanmu, kemungkinan besar karena aturanmu kurang konsisten. Konsistensi disukai anjing. Ini memungkinkannya tahu bagaimana harus berperilaku dalam berbagai situasi. Menyuruhnya berbaring setelah sebelumnya memakai kata duduk bisa sangat membingungkan. Sebenarnya, kamu harus membuat jadwal harian bagi anjingmu. Ini akan mencegahnya mengharap permainan tarik tambang saat kamu lagi siap-siap untuk bekerja. Dan satu hal yang harus kamu masukkan ke dalam jadwal adalah waktu di luar rumah. Ini akan mengajari anjingmu cara berperilaku di lingkungan baru. Kamu nggak bisa begitu saja berharap anjingmu akan masuk ke kafe ramah anjing seperti yang sekarang marak dan ia tahu caranya menjadi anjing yang baik. Ambil langkah pelan-pelan kalau anjingmu jadi terlalu bersemangat ketika kamu bergerak terlalu cepat. Oh ya, jangan lupa hadiah lezat tiap kali anjingmu berperilaku baik. Dengan semua perhatian yang ia berikan ke kita, akan adil rasanya kalau kita melakukan hal yang sama. Mengabaikan bahasa tubuh anjingmu adalah nggak bagus. Cuma karena ia nggak bisa ngomong, bukan berarti kamu nggak bisa tahu apa yang ia pikirkan. Penelitian bilang, anjing bicara dengan tubuhnya. Meski beberapa perilaku sangatlah umum, seperti memiringkan tubuh agar lebih diperhatikan, anjing punya cara berbeda-beda menunjukkan kecemasannya, dari diam di tempat sampai kibasan ekor yang aneh. Mata, ekor, telinga, dan postur anjing adalah kunci untuk memahami perasaan hewan peliharaanmu. Memperhatikan dengan cermat bagaimana anjingmu merespon lingkungan sosial yang berbeda-beda juga bisa mencegah terjadinya situasi nggak nyaman. Hal paling jelas yang nggak disukai anjing, diabaikan. Baik manusia maupun anjing nggak punya energi untuk bermain seharian. Tapi kamu tetap harus mencari jadwal untuk membentuk ikatan 1 lawan 1. Bukan cuma makanan dan tempat tinggal yang dibutuhkan makhluk ini. Ini terutama berlaku saat kamu menambah anjing baru di rumahmu. Anjing juga bisa merasa ditinggalkan. Tolong pastikan anjing yang lama nggak merasa tak disayang lagi.